Sahabat Suara Tapian, kami juga berbincang dengan Ibu Sangga Boru Sianturi. Orang yang pertama mengomentari Facebook dari pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak di beranda Facebooknya membuat satu komentar, polisi tembak polisi di rumah pejabat polisi, mudah-mudahan bukan karena urusan wanita polisi. Lalu dikomentari kakak ini bahwa yang meninggal itu adalah bere dari Kamarudin Simanjuntak sendiri. Horas kakak. Horas. Terima kasih waktunya. Ya. Tolong review ulang cerita itu. Bagaimana kemudian begitu ada beranda dari Facebook Kamarudin, apa komentar kakak waktu itu? Saya ceritakan sedikit ya, singkat. Tanggal 8 kami ketahui meninggal. Ya. Tanggal 11 dikuburkan. Ya. Ya. Tetapi tidak secara polisi ya. Dengan alasan baku tembak. Nah, kemudian setelah pemakaman polisi dari Mabes banyak datang ya. Jadi ada sesuatu yang tidak kita sukai waktu perbuatan orang Mabes di sana. Ya. Jadi saya kembali ke rumah karena sudah selesai pemakaman. Saya di rumah seperti termenung lah ya, kok bisa lah seperti ini gitu. Jadi tiba-tiba saya ajak suami untuk berbincang apalah yang kita buat. Karena kebetulan orang tuanya almarhum ini edak saya, ya kan, yang meninggal ini cucunya Namboru saya. Jadi suami bilang ya kita cukup berdoa saja. Kemudian kami ambil sikap berdoa, mengadu sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan ya. Ada beberapa menit, kemudian saya buka HP. Jadi almarhum manggil Natulang ya? Ya, manggil Natulang dengan saya. Saya buka HP, saya lihat langsung pertama sekali muncul statusnya beliau Kamarudin Simanjuntak. Memang beberapa bulan yang lalu kita sudah ada pertemanan dalam internet ya. Jadi saya lihat di sana tertulis polisi menembak polisi di rumah utama polisi. Mudah-mudahan tidak mengurusi wanitanya polisi. Jadi hati saya pengen memberitahu gitu ya. Jadi saya komentari Tulang yang meninggal itu adalah beremu, mamanya Burjuntak. Beliau tidak mengenal keluarga korban. Hanya saya mengenal beliau. Bahwa punya Namboru saya. Sesudah itu saya tutup lagi HP ini. Adalah balasan dari beliau. Saya bacanya pagi 12:30 itu apa status Pak Kamarudin ini. Pagi-pagi saya buka, ternyata sudah dibalas. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kasih tahu keluarga itu harus diotopsi ulang. Begitu ya. Saya siap untuk membantu. Itu pernyataan balasan komentar itu. Kemudian beliau ngasih nomor WA. Jadi saya langsung seperti mendapat apa ya, sesuatu bantuan gitu. Jadi kakak lah yang menjembatani pengacara Kamarudin Simanjuntak dengan keluarga almarhum. Jadi saya pertama sekali saya ambil sikap itu bersyukur sama Tuhan. Karena malamnya itu ada yang nelpon saya orang tapi tidak ada nomornya. Kasih tahu bahwa rohani tak usah berkuak-kuak di media begitu ya. Tapi juga ada ungkapan saya bilang begini, Pak, tidak usah mengurusinya karena sudah ada Tuhan kirim dari Jakarta satu orang menolong kami. Padahal saya belum ada komunikasi dengan beliau Bapak Kamarudin. Itulah kuasa Tuhan menurut saya. Jadi besoknya saya hubungilah Bapak Kamarudin. Berbicara. Bapak Kamarudin bilang, sejauh mana rumahmu dari rumah keluarga?
ada sekitar 1 kilometer. Tinggalkan dulu semua kegiatanmu, saya mau bicara dengan keluarga edakmu. Ya. Katakan kepada mereka, saya siap menolong Ya. untuk masalah ini sampai sekarang. Sebelumnya keluarga belum ada pikiran untuk memakai pengacara mempersoalkan perkara ini begitu. Tadinya sudah ada niat, cuman karena keluarga saya lihat untuk tujuan untuk ngambil pengacara ini kan ada beberapa kesulitan bagi kami, ya, bagi keluarga dari segi materi, dari segi kemampuan, bagaimana begitu ya. Tetapi malam itu Tuhan memang luar biasa mengasihi orang-orang yang seperti yang kami ini, diberikannya lah seorang penolong lewat beliau. Kakak sebagai jembatan keluarga mempertemukan pengacara ini dengan keluarga almarhum, melihat perkara ini juga menjadi berita nasional berbulan-bulan, bahkan internasional begitu. Apa kemudian perasaan kakak? Kalau saya secara pribadi, saya sangat bangga kepada Tuhan. Karena ini semua bukan rencana manusia, tapi ini rencana Tuhan lewat kehidupan manusia itu sendiri. Karena Tuhan mengasihi manusia itu sendiri, begitu. Terakhir pertanyaan kak, tentu keluarga kan, bagian dari keluarga tulang dari almarhum. Pasti juga banyak waktu, banyak pikiran, banyak mungkin materi juga habis untuk juga bagaimana perkara ini, bagaimana sidang ini, karena ikut ke Jakarta ini dari Jambi kakak ya. Apa harapan kakak terhadap sidang ini? Harapan saya terhadap sidang ini, satu, berjalanlah dengan baik, dengan campur tangan Tuhan. Semua boleh mendatangkan hal-hal yang baik, baik untuk keluarga, baik untuk terdakwa, baik untuk semua orang. Itu harapan kami. Terima kasih Kak Sangga Boru Sianturi Mulyate.